Shalom, selamat malam. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji syukur pada Tuhan karena pada kesempatan malam hari ini lagi kita boleh dipertemukan oleh Tuhan walaupun hanya lewat media online atau TV kabel, tapi dari Komisi Pria Kaum Bapa ucap syukur karena kita boleh lagi bersama-sama untuk mengadakan ibadah perayaan Natal, perayaan menyambut Natal Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Untuk itu, saudara-saudara Pria Kaum Bapa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya atas nama komisi menyampaikan selamat datang pertama kepada Ibu Pendeta Veina Mamuaya Modingka yang akan jadi kadim dalam ibadah kita di malam hari ini. Selanjutnya selamat datang juga kepada rekan-rekan komisi yang sudah bersedia hadir di tempat ini, dan kami juga komisi menyampaikan selamat bergabung bagi seluruh anggota Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot dalam ibadah perayaan Natal Pria Kaum Bapa Gemim Getsemani Lansot, walaupun hanya lewat live streaming atau siaran TV kabel dari keluarga Lontok Mandagi. Sekali lagi atas nama komisi menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung dengan ibadah ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah, dan untuk ibadah perayaan Natal kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Veina Mamuaya Modingka STH. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di tengah perjuangan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita terundang untuk beribadah kepada Tuhan Allah yang rela melawat umat-Nya. Untuk itu kami ingin menyapa saudara-saudara dengan sapaan Shalom. Kami mengajak saudara-saudara berdiri dan bersatu hati dalam tutur kasih, mengungkap puji dan syukur bersama sambil menghayati makna karya agung Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus bagi dunia dan kita manusia. Mari kita tuturkan kembali kisah yang indah benar dari Yesus Tuhan kita sambil bernyanyi. Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1, mari tuturkan kembali. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong saat ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa yang telah menyatakan diri dan kehendaknya di dalam Yesus Kristus, dan yang sedang berkarya di antara kita melalui Roh Kudus.
Salam hai kamu yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Kita menyanyi di Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1. Kusongsong bagaimana. Jemaat silakan duduk. Persekutuan yang menyambut dan memperingati kedatangan Yesus Kristus. Saat ini kita sementara mengulang kembali nyanyian kudus yang melipur lara dan sukacita sorgawi yang membahagiakan manusia. Bagaimanakah penghayatan kita dalam menyambut Sang Penebus dosa? Mari kita menyanyi, ya Yesus dikau kurindukan. Saudara-saudaraku, pria kombapa dan jemaat sekalian, di sementara kita bergelut dengan pandemi COVID-19 dan berbagai kesibukan kerja, tanpa terasa waktu terus bergulir dengan derasnya, meninggalkan kenangan manis pahit, susah dan senang, bahagia dan derita. Kini perlahan tapi pasti lembaran kehidupan meninggalkan coretan kisah perjalanan anak manusia. Seiring dengan akan berlalunya penanggalan tahun 2020. Sementara itu, dari relung-relung hati kita diingatkan kembali akan berita kedatangannya yang menghebohkan yang berikut ini. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita menyanyi bersama, "O datanglah Immanuel." Saudara-saudaraku, mari kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan menyalakan lilin-lilin sebagai simbol kehadirannya, sambil kita menyanyikan bersama, "Muliakanlah." Muliakanlah
Saudara-saudaraku, sebelum membaca firman dan merenungkannya, mari berdoa. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, kami datang menyembah-Mu di malam hari ini, sambil kami menghayati pekerjaan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa, memelihara bahkan memberkati kami umat-Mu dalam setiap keterpanggilan kami yang Tuhan hadirkan, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di tengah jemaat Tuhan. Ketika Engkau memberkati kehidupan kami, kembali ada di bulan yang terakhir di tahun 2020, sungguh ada sukacita yang bergema dan terpancar dalam kehidupan kami setiap saat. Oleh karena itu, ini kami Tuhan, Komisi Pria Kombapa Getsemani Lansot Sarongsong, menggelar ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Sekalipun sebagian besar kami beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19. Tapi kami yakin, di mana kami beribadah, Tuhan pasti menolong memberkati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ini yang kami rindukan di malam ini ketika firman akan kami beritakan. Mampukanlah hamba-Mu dan berkati kami, komisi UPK yang ada di rumah gereja. Dan berkati semua pria kombapa di rumah masing-masing. Membaca firman, merenungkan firman-Mu, beri kami kearifan dan hikmat yang daripada-Mu. Dan beri kami konsentrasi penuh, sehingga tidaklah sia-sia firman yang diberitakan di saat ini. Kami sedia mendengarkannya. Mohon ampun dosa kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam perjanjian baru dalam kitab Injil Matius. Dibaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom.
Pria Kombapa Getsemani Lansot yang diberkati oleh Tuhan, Komisi UPK yang ada di rumah gereja, tapi semua pria Kombapa kolom 1 sampai 21 yang beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti akun sosial media atau mungkin TV kabel. Ada sebuah ungkapan syukur yang kita persembahkan kepada Allah kita. Oleh karena penyertaan dan lindungan Tuhan ternyata tidaklah pernah berhenti. Penyertaan Tuhan kita rasakan dan selalu terbukti. Pertama yang kita saksikan adalah di tengah pandemi COVID-19 yang kurang lebih 10 bulan ini, kita semua terpelihara oleh Tuhan. Sehat, kuat, masih boleh bekerja, masih boleh cari nafkah, masih boleh beraktivitas. Tapi ketika berada di tahun ketiga tahun pelayanan ini, kita pun berkata bahwa Tuhan yang memberikan kita semangat untuk terus melayani Tuhan. Bahkan ketika kita boleh ada di bulan Desember ini, yang kita syukuri adalah kita diberikan oleh Tuhan kebahagiaan iman yang penuh menjelang hari Natal yang kudus, menjelang tahun baru 2021. Ini yang patut kita syukuri secara bersama. Sekalipun terbatas ruang dan waktu dalam persekutuan-persekutuan kita menjelang hari Natal yang kudus, tapi diingatkan bahwa janganlah sampai iman kita kendur. Janganlah sampai kita terbuai dengan situasi yang ada. Sambil berkata, boleh kok teranda ibadah. Yang penting komisi tidak lihat. Tapi teruslah kita membakar semangat untuk beribadah. Teruslah kita membakar semangat untuk terus melayani Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena dengan demikian kita selalu bergumul dengan Tuhan agar Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk memberhentikan COVID-19 ini dengan caranya Tuhan sendiri. Ini yang harus kita gumuli bersama di tengah perayaan menyambut Natal. Selain mengumandangkan hidup rukun dan damai, selain orang bersuara tentang hidup dalam kasih, tapi bertekunlah dalam doa kepada Tuhan untuk meminta agar segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman kita di malam hari ini mengangkat satu sosok utama, yakni Yusuf. Terkadang kita selalu mendengar yang diangkat dalam ibadah menyambut Natal, peran Maria. Ya, kalau orang terus dengar, bagaimana keadaan Maria yang mengandung, yang melahirkan Yesus, yang ditolak di penginapan. Tapi kita harus melihat sosok Yusuf. Mengapa diangkat sosok Yusuf? Karena ibadah saat ini digelar oleh pria Kombapa Getsemani Lansot Sarongsong. Yang intinya bahwa kita punya pemahaman bahwa seorang pria Kombapa itu dia seorang pemimpin dalam rumah tangga, itu yang pertama. Pria Kombapa adalah seorang suami dalam keluarga yang harus menafkahi rumah tangganya. Tapi juga dia harus bertanggung jawab penuh dalam kehidupan rumah tangganya. Itulah pria Kombapa. Sehingga mengangkat sosok Yusuf dalam bacaan kita saat ini sangatlah tepat pemahaman dan pengajaran firman untuk kita sebagai seorang pria Kombapa yang dalam persekutuan saat ini. Kita melihat apa yang diutarakan oleh penginjil Matius lewat kisah kelahiran Yesus Kristus pada saat itu. Dikatakan di sini bahwa Yusuf, dia seorang pribadi yang punya karakter yang baik, punya ketulusan hati, punya kasih yang sempurna, kasih yang tulus untuk seorang Maria tunangannya. Tapi dia mengalami sebuah pergumulan hebat ketika
mereka ada di masa pertunangan antara Yusuf dan Maria, ternyata Maria tunangannya telah mengandung. Di masa itu, pertunangan adalah sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak harus diabaikan karena memasuki masa atau persiapan perkawinan. Yusuf merasa tertekan ketika mengetahui hal itu. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa dengan diam-diam dia punya rencana untuk menceraikan Maria, tunangannya. Tapi Allah memberi dia hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat lewat hadirnya seorang malaikat Tuhan yang menjumpai Yusuf dalam tidurnya. Dikatakan bahwa jangan engkau menceraikan Maria, tapi ambillah dia, jadikan dia istrimu, karena anak dalam kandungannya dari Roh Kudus. Nah, disinilah letak peran Yusuf pada saat itu. Sekalipun ia harus bergelut dengan rasa malu, sebuah aib di masa itu, tapi dia masih punya kasih yang tulus untuk seorang Maria. Ia tidak mau membuat malu Maria di muka umum. Dan dia bersedia menjadikan Maria sebagai istrinya. Sampai anak itu dilahirkan dan diberi nama Yesus. Maka disinilah letak seorang Yusuf, seorang suami, seorang kepala keluarga yang sangat dan mau rela berkorban demi keluarga. Yang intinya kita berkata bahwa Yusuf rela menanggung malu. Karena sebelum menikah telah diketahui oleh banyak orang Maria telah mengandung. Tapi yang ia lakukan itu dalam rangka mewujudkan karya selamat Allah di masa itu dengan memakai sosok Maria dan Yusuf untuk menghadirkan Yesus lewat kandungan Maria. Hal yang kedua karakter dari Yusuf adalah ia membuktikan bagaimana dia seorang ayah yang baik sekalipun dia bukan ayah biologisnya Yesus. Tapi sangat jelas peran Yusuf di masa itu bersama dengan Maria sebagai ibu Yesus terbukti ketika Yesus lahir, beranjak usia bertambah, mereka mewujudkan peran orang tua yang benar kepada anak mereka Yesus, mengantar dia ke bait Allah untuk mendengarkan Taurat Tuhan. Nah, ini yang kita bisa pelajari bersama di malam ini. Sosok Yusuf yang murah hati, sosok Yusuf yang mau berkorban, yang terus berjuang, sosok Yusuf yang tidak membuat malu keluarga, dan sosok Yusuf yang menjadi seorang ayah yang baik, diteladani oleh Yesus hingga orang selalu kenal. Yesus berkata bahwa dia adalah anak Yusuf si tukang kayu. Orang biasa sering dengar Yusuf adalah seorang tukang kayu. Memang di masa itu Yusuf adalah seorang tukang kayu. Nah, ini yang kita lihat bersama, bahwa ternyata Allah memakai Yusuf dan Maria untuk mengerjakan karya selamat dalam rangka menghadirkan Yesus sebagai juru selamat dunia, menebus dosa-dosa manusia. Kita renungkan bersama di malam hari ini. Sebagai pria kaum bapa, di mana peran kita saat ini? Apakah kita sekedar seorang suami? Apakah kita sekedar seorang ayah? Ataukah orang mau berjuang untuk keluarga sekalipun susah bekerja? Orang harus terus berjuang. Memang orang akui zaman modern saat ini ada begitu banyak perempuan-perempuan yang berkarir. Wanita karir. Tapi ingat, peran kepala keluarga harus terus jalan dalam rumah tangga, yaitu menafkahi keluarga, menjaga istri anak-anak, membawa mereka dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi juga membuat rumah tangga kita dalam kebahagiaan yang penuh. Sama halnya Yusuf, dia berperan aktif dalam kehidupannya bersama Maria dan Yesus. Sebab ada jaminan yang berkata bahwa di ayatnya
yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini jaminannya untuk setiap orang-orang percaya di masa itu dan orang yang ada sampai saat ini dan ke depan. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan ada firman berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Tidak akan ada lorong-lorong waktu yang terasa bergumul, terbeban. Kalaupun seperti itu, kita meyakini bahwa Allah ada dalam kehidupan kita, menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita percaya Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah menutup mata. Dan Allah tidak pernah menutup telinganya dalam doa permohonan kita. Sama halnya pergumulan Yusuf. Allah hadir lewat malaikatnya, memberikan keputusan yang benar bagi Yusuf. Sama halnya dengan itu kita pun seperti itu. Harus benar meyakini Allah akan hadir menyertai kehidupan kita, baik siang ataupun malam hari. Dalam susah ataupun senang, bergumul ataupun dalam sukacita, kita harus meyakini bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebab ingat, kehidupan kita manusia tidaklah seperti kita berjalan di jalan yang bertaburan bunga mawar. Tapi kita ada di jalan yang mungkin ada batu yang tajam, mungkin jalan yang licin, mungkin jalan yang curam, mungkin ada dalam jurang yang dalam, atau mungkin penuh onak dan duri. Tapi kita harus meyakini, di balik perjalanan kehidupan kita, Allah selalu menyertai kita, karena Dia Allah Sang Immanuel. Dan Allah menjamin kehidupan kita untuk mampu melewati hari-hari hidup, terutama kita pria kaum bapa. Ingat bersama bahwa ini tahun ketiga pelayanan. Tahun depan, tahun terakhir pelayanan periode ini. Jadi jangan terang kendur untuk melayani. Tetaplah bersemangat untuk melayani Tuhan. Bersekutu, bersaksi dan melayani. Semua untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah pandemi sekalipun, nyatakanlah dan wujudkanlah kerinduan kita, semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dengan cara seperti itu, kita terus bergumul dan meminta pertolongan Tuhan semata. Kita pasti percaya, kita diberkati oleh Tuhan untuk melewati bulan Desember ini dan memasuki tahun baru 2021. Karena kita percaya juga Allah kita, Allah yang penuh kasih, telah menganugerahkan putra tunggalnya, Sang Immanuel, yang beserta kehidupan kita kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita menyanyi bersama, kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Terima kasih
Mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Di malam hari ini, Komisi Pria Kombapa Getsemani Lansot Sarongsong boleh menggelar ibadah menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Sekalipun terbatas dengan ruang dan waktu, tapi kami selalu percaya dimanapun kami beribadah, ketika dengan iman yang sungguh, maka di situ Tuhan ada memberkati persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Kembali kami belajar dari kisah kelahiran Yesus Kristus oleh penginjil Matius yang mengutarakan sosok Yusuf yang dapat kami teladani saat ini sebagai seorang pria pembapa. Di tengah kemelut hidup dari Yusuf, Engkau menghadirkan baginya hikmat dan kearifan, mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sekalipun ada hal yang digumuli oleh Yusuf karena Maria mengandung, oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Yusuf dipakai oleh Allah mewujudkan karya selamat, menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa. Dan karakternya Yusuf, dia seorang yang tulus hati, dia seorang yang rela berkorban, dia seorang yang mengasihi keluarga, dia seorang ayah yang penuh pengajaran yang benar untuk anaknya. Dan ini yang kami renungkan saat ini. Diberkatilah pria Kombapa Getsemani Lansot Sarongsong yang berperan aktif sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, tapi yang harus berjuang untuk menafkahi keluarga, tapi yang harus menunjukkan cinta kasih kepada keluarga. Tuhan berkati. Kami sadar hari-hari hidup dalam keluarga yang kami lewati, terkadang kami dalam kelimpahan, tapi terkadang kami dalam kesusahan hidup. Maka bukakanlah pintu berkat-Mu lewat usaha kerja dari setiap pria Kombapa. Berikanlah mata pencarian yang layak bagi mereka. Anugerahkanlah kesehatan bagi mereka yang bertekun mencari rezeki pemberian Tuhan. Apapun mata pencarian mereka, Tuhan buka jalan. Baik petani, pengusaha, wirausaha, pedagang, sopir, tukang ojek, pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, pensiunan. Tuhan berkati mereka. Kiranya apa yang mereka tekuni sehari-hari untuk mendapatkan berkat-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena semuanya itu demi rumah tangga mereka. Bapa, Engkau berkati ketika mereka punya harapan-harapan dalam rumah tangga untuk melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Semua dalam kendali tangan Tuhan semata. Jauhkanlah daripada mereka semua tantangan pergumulan yang mudah mengganggu kehidupan kami umat-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan jaga pelihara kehidupan kami. Kami tidak mudah terpapar dengan COVID-19 karena kami dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Komisi Pria Kombapa Getsemani Lansot Sarongsong, Penatua Pak Henry Tanor, bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendara, dan semua UPK dan anggota-anggota PKB yang ada diberkati oleh Tuhan. Biarlah semangat mereka bersekutu dan melayani tidak akan pernah kendur, tapi terus berkobar dan menyala-nyala karena Tuhan yang terus menyemangati mereka, membuat mereka hidup rukun dan damai, membuat mereka menjadi satu dalam pelayanan,
Karena apa yang mereka buat itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan diri sendiri. Dan kami percaya Bapa, Engkau akan menilik semua komisi, semua UPK, semua pria Kombapa, kolom 1 sampai 21 Getsemani Lansot Sarongsong. Tuhan, jika ada yang bergumul karena sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bergumul karena masalah pekerjaan, Tuhan berkati. Jika ada yang bergumul karena masalah rumah tangga, Tuhan hadir dengan damai sejahtera-Mu. Jika ada yang bergumul karena masalah-masalah yang lain, berikan keteguhan iman bagi mereka dan berkatilah mereka semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan menolong mereka, menyertai mereka setiap saat dan waktu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap keluarga mereka masing-masing. Semua istri, anak-anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Agar tercipta rumah tangga Kristen yang harmonis, keluarga Kristen yang rukun dan damai, yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga yang beriman kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami yakin Engkau Allah Sang Immanuel menyertai, menolong kami semua dan memberkati, memelihara kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami telah memberikan persembahan syukur, kuduskan persembahan kami, dan berkatilah semuanya itu. Boleh berkenan kepada Tuhan. Tapi bila apa yang telah kami persembahkan, dan Tuhan akan menilik semuanya itu. Sambil Tuhan memberkati kami yang beribadah di rumah gereja, komisi UPK, pria Kombapa, tapi juga ada kantoria, pemain musik. Tuhan berkati kami yang memberi diri dalam pelayanan malam hari ini. Sambil Tuhan memberkati keluarga Lontok Mendagi yang akan menyiarkan lewat TV kabel. Tuhan sertai keluarga mereka. Dan Tuhan memberkati semua pria Kombapa yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Tolonglah kami semua melewati hari-hari di bulan Desember ini dengan kesehatan panjang umur, dengan berkat-berkat damai sejahtera-Mu. Ini kami Tuhan yang telah beribadah kepadamu. Biar kami menyambut hari Natal yang kudus tahun ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kasih, dengan kesederhanaan, tapi terus mengarahkan hati dan pikiran kami memandang Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat kami, karena Engkau Allah Sang Immanuel. Mohon ampun dosa-dosa kami, maka terpujilah nama Tuhan. Ini kami yang telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri. Kita akhiri dengan menyanyi bersama Kidung Pujian Sukacita Melayani. Walau salib
Saudara-saudaraku, di sini di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus ini, kita telah menghayati keberadaan Sang Penyelamat dunia. Dari sini pula kita diutus untuk mengambil bagian bersama melayani di tahun mendatang dalam sorotan tema bersama, Aku adalah awal dan akhir. Dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah, lakukanlah semuanya itu dalam naungan berkat tangan Tuhan yang lembut merangkul, yang tak terbatas menilik dan mengawasi kita, serta selalu menjadi sumber berpikir, berkata dan bertindak dari sekarang ini sampai Maranatha. Silakan duduk, ibadah sudah selesai dan selamat kita menyambut Natal di tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Komisi Pria Kaum Bapa menyampaikan terima kasih atas perkenanan Tuhan sehingga rangkaian peribadatan Natal Pria Kaum Bapa Getsemani Lansot Sarongsong telah selesai dilakukan. Untuk itu kami dari komisi mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan Pendeta Reine Memuaya Monika STH yang malam hari ini telah menjadi saluran berkat. Untuk itu kembali kami dari Komisi Pria Kaum Bapa mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.